Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Hadiman Teaching. Kali ini saya akan membagikan tutorial untuk guru, yaitu cara untuk membuat tugas bagi siswa, di mana siswa akan menyerahkannya dengan online text atau mengetiknya langsung di HP mereka atau di laptop mereka, di mana tempatnya sudah tersedia di aplikasi model ini atau di situs e-learning SMK 6 Pontianak. Silakan ikuti tutorialnya sampai selesai. Semoga bisa membantu Bapak Ibu guru sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berhasil login menggunakan user dan password Bapak Ibu dan sudah berada di posisi ini, saatnya kita akan memberikan tugas. Tugasnya yaitu adalah di mana siswa bisa menyerahkannya dengan online text atau mengetiknya langsung di HP mereka atau di laptop mereka. Oke, kita akan langsung menuju kelasnya. Kelas kita tadi yang kita percobaan itu draft bahasa Inggris 12 MMA. Nah, pastikan posisi Bapak Ibu mengedit di posisi matikan mode ubah ya. Kalau hidupkan tinggal diklik jadikan matikan. Oke, kita langsung ke bagian penugasan. Ini tadi materi. Saran saya untuk memberi tugas di materi pertama, dia di dalam area topik 1 tadi ya. Jadi jangan keluar atau jangan dibuat di topik 2, jangan. Karena bagian ini nanti untuk materi selanjutnya. Sementara tugas kita adalah bagian dari pertemuan pertama ini. Oke, caranya ambil yang bagian tambahkan sebuah aktivitas, tapi bagian dari topik atas ya, bukan yang bagian dari topik 2. Oke, kita klik saja. Nah, karena tugas kita adalah akan mengetik langsung atau online text, kita klik assignment atau aktivitas di sini boleh ketemu assignment, semua juga boleh akan ketemu assignment. Intinya kita klik assignment. Assignment artinya tugas. Oke. Nah, di sini tugasnya. Tugasnya harus kita rancang sebelumnya ya, Bapak Ibu ya. Saya merancang tugas ini adalah saya berikan anak sebuah dialog singkat di mana anak akan menjawab pertanyaan tentang dialog itu. Nah, jawaban mereka akan mereka ketik langsung di HP mereka. Oke, kita kasih nama tugasnya. Tugas pertama. Oke, tugas pertamanya umpamanya menjawab pertanyaan dari sebuah dialog tentang offering help or service. Terus berikutnya di kolom deskripsi di sini kita harus memberikan aturan main tugas sehingga siswa tahu apa yang harus dilakukan dengan tugas tersebut. Oke, di sini kita kasih banyak petunjuk, petunjuk tugas. Namanya 1. Nah, dengan adanya petunjuk tugas seperti ini, maka para siswa tidak akan kebingungan untuk mengerjakan tugas ini. Nah, setelah selesai diketik begini, selanjutnya adalah nih hal yang wajib supaya siswa bisa membaca deskripsi ini. Tampilkan. Nah, selanjutnya adalah kita lampirkan soalnya. Nah, soalnya sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kita cari soalnya, ini sudah saya siapkan. Nah, ini nih, tugas reading, materi, offering, help, sudah saya siapkan. Nah, tinggal di open. Nah, ini sudah tersedia. Kita upload filenya. Nah, ini dia.
Ini soalnya ada di sini. Siswa nanti akan mendownload dan membaca ini. Nah, kapan soal ini mulai bisa diakses mereka? Ini ada availability. Izinkan kiriman dari 27 tuh hari ini. Kalau rasanya ingin mulai dari ini, ya biarin aja 27. Kalau inginnya mulai dari besok, ganti saja tanggal 28. Sesuai jadwal pelajaran tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke, jadi karena tugas, biar sama dengan jadwal pelajaran, kita bikin sesuai jadwal pelajaran saja, mulai besok, tanggal 28 Juli. Oke, tadi di jadwal itu, di absen, itu jam 7. Oke, terus batas waktunya untuk tugas ini. Nah, batas waktunya kita batasi sehari saja, yaitu samakan tanggal 28 Juli ya. Nah, ini tugas pertama ini. Oke, jamnya jam 8.20. Oke. Nah, untuk yang ini jangan dicentang ya. Kita aktifkan 2 saja nih. Izinkan kiriman dari batas waktu terakhirnya ini. Nah, untuk remind me to grade by, nggak apa-apa dicentang, nggak dibuang pun nggak apa-apa. Kita centang pakai yang 2 aja. Nah, saya jelaskan. Ini apa maksudnya? Maksudnya adalah izinkan kiriman dari tanggal 28. Jadi siswa itu bisa mengaksesnya mulai tanggal 28. Jam berapa? Jam 7. Jadi sebelum jam 7 dia nggak bisa mengakses tugas ini. Terus sampai jam berapa terakhirnya? Sampai tanggal 28 jam 8.20. Nah, kalau anak membaca dan mengerjakan tugasnya harus di rentang waktu ini. Kalau lewat 1 menit saja, maka siswa tidak akan bisa menyerahkan tugas ini. Nah, itu dia. Harus diingatkan kepada siswa. Oke, setelah disetting waktunya begini, nah, di sini nih. Kalau tadi kan teks online atau teks daring. Nah, kita centang. Nah, pengiriman berkas ini untuk foto, video, dan sebagainya kita buang. Nanti ada tutorialnya. Terus, teks daring ini kan mengetik langsung nih. Karena saya tadi memberi 5 soal, nah kita kasih batas kata yang mereka akan buat untuk jawab soal itu. Diaktifkan. Nah, karena 5 soal, saya kasih 500 kata. Ini terserah Bapak Ibu nih. Ya, kira-kira untuk jawaban mereka. Mau 500 kata, 200 kata, atur saja. Pokoknya disediakan untuk batas mereka mengetiknya. Nah, sekarang feedback types-nya udah, jangan disetting. Submission-nya boleh kita setting. Nah, require student to click the button submit. Ini mewajibkan siswa menekan tombol submit button waktu nyerahkan tuh. Ini ada tutorialnya tentang siswa menyerahkan tugas ini ada. Tinggal dilihat di YouTube Hadiman Teaching. Nah, ini kita centang iya. Artinya siswa itu menyerahkan tugas harus mengeklik submit button. Nah, gitu. Terus require that student accept the submission statement. Jadi mengharuskan siswa nanti dia menerima statement telah berhasil atau menyerahkan tugasnya. Ini kita iakan juga. Terus kesempatan dibuka kembali. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ingin mereka membuka kembali tugasnya, ya never saja. Tapi kalau Bapak Ibu ngasih kesempatan mereka bisa membuka kembali, boleh. Manual otomatis sampai selesai dan sebagainya. Ya udah, bikin never sajalah. Berikutnya lagi untuk group submission setting ya biarin aja lah ya. Notification-nya biarkan saja, nggak usah disetting, nilainya biar saja. Pengaturan modul biar pembatasan akses. Ini penting ini. Oke, kita klik pembatasan akses. Kita samakan dengan yang tadi ya sebelumnya ya. Kita tambahkan pakai tanggal. Nah, ini kan untuk pertemuan pertama nih. Tanggal berapa? Tanggal
28. Jam berapa dimulai tadi? 28 Juli jam 7. Mulainya jam 7. Ini mulainya. Sekarang pembatasan untuk selesainya. Nah, nih selesainya kita ambil until. Nah, tanggalnya sehari ya, hari yang sama, 28. Setelah itu, nih jam 7, kita selesaikan 2 jam pelajaran tuh. Jam 8.20. Nah, setelah settingan dari dan sampai selesainya udah beres, kita ke simpan dan tampilkan. Nah, oke, kita lihat tampilannya ya, seperti apa tampilan tugasnya. Nah, ini kita bisa baca nih. Tugas pertama, menjawab pertanyaan dari sebuah dialog tentang offering help or service. Nih ya, tersedianya nanti setelah tanggal 28 jam 7 baru bisa diakses. Dan selesainya sebelum tanggal 28 jam 8.20. Jadi jangan sampai siswa lewat dari 8.20, pasti dia tak bisa menyerahkan tugasnya. Oke, dari mana siswa tahu? Nih, dari petunjuk tugas yang kita siapkan tadi. Oke, demikianlah tugas dalam bentuk online teks atau teks daring. Berikutnya nanti saya akan jelaskan memberikan tugas dalam bentuk menyerahkan gambar dan menyerahkan dalam bentuk file, Word, atau PDF, atau PowerPoint. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.